Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Kita akan lanjutkan pembacaan kitab Ta'zimul Ilmi, dan sekarang kita akan sampai pada yaitu Al-Maqidus Salis, yaitu simpul yang ketiga. Dan silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala, jam'u himmatin nafsi alayhi fa inna sya'atan nafsi idza jumi'a 'ala al-ilmi ilta'ama wajtama'a wa idza shugila bihi wa bi ghairihi izdada tafarruqan wa shatatan wa innama tujma'u al-himmatu 'ala matlubi bitafaqqudi thalathati umurin awwaliha al-hirsu 'ala ma yanfa'u فمتى وفق العبد إلى ما ينفعه حرص عليه ثانيها الاستعانة بالله عز وجل في تحصيله إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده ثالثها عدم العجز عن بلوغ البغية منه. Hasbuk. Baik. Yaitu simpul yang ketiga, jamu himmatin nafsi alaihi, itu membulatkan tekad itu atas ilmu. Fa inna sa'atan nafsi, sesungguhnya kekacauan jiwa, idza jumi'a 'alal ilmi, apabila dia diarahkan kepada ilmu, ilta'ama, maka dia akan rapi, wajtama'a, dia akan kuat. Wa idza sugila bihi wa bi ghairihi, dan apabila dia disibukkan dengannya, wa bi ghairi, dan dengan selainnya, izdada tafarruqan wa syattatan, maka dia akan bertambah kacau, ya, dan sembraut. Wa innama tujma'ul himmatu 'alal matlub, hanya saja tekad itu akan kuat terhadap apa yang diburu, bitafaqqudi salasati umur, dengan memperhatikan 3 perkara. Awwaliha, yang pertama adalah al-hirsu, yaitu semangat, ala ma yanfa'u, terhadap apa yang bermanfaat. Wa mata wufiqal 'abdu ila ma yanfa'u harsa alaihi, maka kapan seorang hamba dia yaitu diberikan taufik terhadap sesuatu yang bermanfaat, maka dia akan semangat atasnya. Ya, oleh karena itu sebagian salaf berkata, dulu mereka, para pendahulu kami, mereka memberikan porsi untuk dunia mereka dari sisa-sisa kesibukan akhirat mereka. Ya, tetapi kita sekarang ini memberikan porsi untuk akhirat kita, itu apa yang merupakan porsi dari sisa-sisa dunia kita. Saudara kaum muslimin, saniha, kemudian yang kedua, li-isti'anatu billah fi tahsilihi, yaitu meminta tolong kepada Allah di dalam meraih ilmu. Ya, seorang penyair berkata, idza lam yakun aunun minallahi lil fata, ya, jika Allah tidak menolong seorang pemuda, fa awwalu ma yajni alaihi ijtihaduhu, maka pertama kali yang akan mengalahkan dirinya adalah kesungguhannya. Ya, jadi saudara kaum muslimin, siapapun dia memiliki ilmu yang luas dan banyak, itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Salisiha, yaitu kemudian yang ketiga, adamul ajzi an bulugil bughyati minhu, itu tidak lemah dari meraih yaitu cita-cita yang diraih dari ilmu. Wa qad jumiyat hazil umuru as-salasatu fil hadisil lazi rawahu Muslim, dan telah terkumpul 3 perkara ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ibnul Hajjaj qala haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa ibnu Namir, telah menyampaikan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah ibnu Namir, qala, dia keduanya berkata, haddatsana Abdullah ibnu Idris, telah menyampaikan kepada kami Abdullah bin Idris an Rabi'ah bin Utsman, dari Rabi'ah bin Utsman, an Muhammad bin Yahya bin Habban, dari Muhammad bin Yahya bin Habban, an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, anna Nabi SAW qala, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah, ya, bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu dan minta tolonglah engkau kepada Allah SWT. Faman arada jama'a himmatihi alal ilmi, maka siapa yang ingin membulatkan tekadnya untuk ilmu, ya, fal yus'il fi nafsihi su'latal hirsi alaihi, maka hendaknya dia menyalakan di dalam jiwanya api semangat yang membara, ya, fa innahu yanfa'uhu, ya, li'annahu yanfa'uhu, karena sesungguhnya itu akan yaitu membantunya. Bal kullu khairin fid dunya wal akhirah, bahkan segala kebaikan dunia dan akhirat, innama huwa samaratun min samaratil ilmi,
itu hanyalah buah daripada buah-buah ilmu. Wal yasta'in billah alaih, maka minta tolonglah kepada Allah di atas ilmu. Wala ya'jiz, jangan sekali-kali engkau lemah an syai'in minhu, dari sesuatu darinya. Fa innahu haina idzin yudraku bughyatuhu wa yafuzu bima ammalahu, maka sesungguhnya saat itu akan diraihlah cita-citanya dan dia akan beruntung dengan apa yang diinginkannya. Qala al-Junaid rahimahullah, berkata Imam Junaid, semoga Allah merahmatinya, ma talaba ahadun syai'an bijiddin wa sidqin illa nalah, tidaklah seseorang mencari sesuatu dengan sungguh-sungguh dan dengan jujur kecuali dia pasti akan mendapatkannya. Fa illam yanalhu kullahu nala ba'dahu, jika dia tidak mendapatkan semuanya maka dia akan mendapatkan sebagiannya. Di sini perkataan seorang penyair, al jiddu bil jiddi wal hirmanu bil kasli, ya, keberhasilan itu adalah dengan kesungguhan, sedangkan kegagalan itu adalah karena kemalasan. Tansab tusib an qaribin ghayatal amali, maka bersungguh-sungguhlah engkau pasti akan segera meraih harapan yang kau inginkan. Tanhad bihin matika wastaikis minal ghaflah, maka bangkitlah dengan tekadmu dan yaitu sadarlah dari kelalaian. Fa innal abda idza ruziqa himmatan 'aliyatan, karena sesungguhnya seorang hamba apabila dia diberikan tekad yang tinggi, futihat lahu abwabul khairat, akan dibukakan baginya pintu-pintu kebaikan. Wa tasabaqat ilaihil masarrat, dan akan berlomba-lomba menghampirinya yaitu berbagai macam kebahagiaan. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah fi kitabi Al-Fawaid, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yaitu di dalam kitabnya Al-Fawaid, beliau berkata, idza tala'a najmul himmah, apabila bintang kesungguhan telah bersinar, fi zalamil lailil batalah, yaitu di hati seorang pahlawan, waradifahu qamarul azimah, lalu dia diiringi yaitu oleh dengan terbitnya cahaya rembulan cita-citanya, asraqatil ardu binuriha binuri rabbiha, maka akan berkilaulah taman-taman hati itu dengan izin Rabbnya. Wa man ta'allaqat himmatuhu bi mat'amin, maka siapa yang keinginannya hanya bergantung pada makanan, au malbasin, atau pada pakaian, au makalin, ya, pada yaitu makanan, au mashrabin, atau minuman, lam yasumma raihatal ilmi, maka dia tidak akan mencium manisnya yaitu aroma ilmu. Wa'lam bi anna al-ilma laysa yanaluhu man hammahu fi mat'amin aw malbasin, ketahuilah bahwasanya ilmu itu tidak akan diraih oleh orang yang hanya ingin yaitu keinginannya pada makanan atau pada pakaian. Fahris litablugha fihi hazzan wafiran, bersemangatlah engkau untuk meraih padanya yaitu bagian yang melimpah. Wahjur lahu taibal manam wa ghallis, ya, dan tinggalkanlah untuk ilmu itu yaitu nyenyaknya tidur dan yaitu gelapnya malam. Wa inna mimma yu'lil himmata wa yasmu bin nafsi, ya, hanya saja tekad itu akan kuat dan akan meninggi pada jiwa, i'tibaru haliman sabak, yaitu dengan kita merenungi keadaan orang-orang yang telah terdahulu. Wa ta'arufu himamil qamil madin, ya, dengan kita mengenal yaitu tekad orang-orang yang telah berlalu. Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal kana huwa fi sibah, ya, Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal dulu ketika beliau masih kecil, rubbama aradal khuruja qabla al-fajri, terkadang beliau ingin keluar sebelum terbitnya matahari, sebelum terbitnya subuh, ila hilaqis suyuh, menghadiri yaitu halaqah-halaqah guru-guru. Fata'khudhu ummuhu bi thiyabihi wa taqulu rahmatan bih, maka ibunya pun mengambil bajunya dan berkata dengan penuh kasih sayang kepadanya, hatta yu'azzinan nas au yusbihu, ya, tunggu dulu sampai manusia sudah azan atau sudah pagi. Wa qara al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah Sahih al-Bukhari, dan Khatib al-Baghdadi rahimahullah membaca Sahih al-Bukhari kullahu, semuanya, ala Ismail al-Hiri, yaitu di hadapan Ismail al-Hiri, fi salasati majalisa, yaitu pada 3 majlis, isnani minha fi lailataini,
yaitu 2 darinya, yaitu pada 2 malam. Min waktu salatil maghrib ila salatil fajr, dari waktu salat maghrib sampai waktu subuh. Wal yaumul tsalis, dan hari yang ketiga, min dahwatin nahar ila salatil maghrib, yaitu dari awal siang sampai salat maghrib. Wa minal maghrib ila tula'il fajr, dan dari maghrib sampai terbitnya matahari, sampai terbitnya waktu fajar. Berkata Imam Zahabi fi Tarikhil Islam, dalam Tarikh Islam, wa hadha syai'un la a'lamu ahdan fi zamanina yastati'u. Ini adalah sesuatu yang aku tidak mengetahui ada yang mampu melakukannya di zaman kita. Rahimallah Abu Abdillah, maka semoga Allah merahmati Abu Abdillah. Kaifa law ra'a himama ahli hadha zaman, mada yaqul? Bagaimana sekiranya beliau melihat, yaitu kemauan orang-orang di zaman ini, tekad orang-orang kemauan, apa yang akan beliau katakan? Ya, wa kana Muhammad bin Tabban awal ibtidaihi yadrusul laila kullah. Dan adalah Muhammad bin Tabban, yaitu di awal beliau belajar sepanjang malam. Wa kanat ummu tarhamu wa tanhau anil qiraati bil lail. Maka ibunya sayang kepadanya sehingga melarangnya membaca di waktu malam. Wa kana ya'khudhul misbah wa yaj'aluhu tahtal jabnah. Maka beliau mengambil lampu dan menaruhnya di dalam bejana, ya, syai'an minal aniyah. Wa yatazahru binaum, dan beliau pura-pura tidur. Fa idza raqadat akhrajal misbah, ya, apabila ibunya sudah tidur, maka barulah beliau mengeluarkan lampu. Wa aqbala 'ala dars, lalu beliau pun memulai pelajaran. Wa qad ra'aitu fi ba'dil majmu'at, dan aku melihat pada sebagian, yaitu tulisan al-khattiyah, yaitu dengan tangan, tulisan tangan, fi maktabin najdiyah al-khassah, yaitu di perpustakaan Najd yang dikhususkan, mimma yunsabu ila Abdurrahman bin Hasan al-Syekh, yaitu di antara tulisan yang dikhususkan kepada Abdurrahman al-Syekh, sahibu Fathil Majid, penulis kitab Fathul Majid. Qaulahu, perkataan beliau, samir ila talabil ilmi zayulan, ya, bersegeralah engkau untuk menuntut ilmu walaupun engkau dalam keadaan hina, ya. Wanhad lizalika bukratan wasilah, ya, bangkitlah untuk itu di waktu pagi dan di waktu padang. Wasili su'ala wa kun hudita mabahisa, ya, iringilah dengan berdoa, engkau pasti akan ditunjuki kepada apa yang kau cari. Fal aibu indi an takuna jahulan, karena aib menurutku adalah jika engkau menjadi orang yang bodoh. Fakun rajulan rijlu ala sara sabitah, maka jadilah engkau seperti orang yang kakinya menginjakkan kaki di bumi. Wahammatu himmatihi fawqa suraya, sementara tinggi cita-citanya setinggi bintang Suraya. Wala takun syabal badani asyabal himmah, dan janganlah engkau seperti orang yang masih muda badannya tetapi tekad dan cita-citanya telah tua. Fa inna himmatas shadiq la yatashib, karena tekad orang yang jujur itu tidak akan pernah tua. Karena Abul Wafa ibnu Akil, adalah Abul Wafa ibnu Akil, ahdu azkiya'il alam, yaitu salah satu orang yang, yaitu ulama min fuqahil Hanabilah, dari ahli fikihnya Hanabilah. Yunsidu wa fis samanin, ya, beliau bersair ketika beliau berusia 80 tahun. Masyaba azmi wala hazami wala khuluki, kata beliau, yaitu tidak tekad dan kemauanku tidak pernah menua, ya, begitu pula dengan akhlak dan kecintaanku, agama dan kemuliaanku, ya. Wala wala'i wala dini wala qarami, wa inna ma'tada sya'ri ghayra sibghati wa saybu fi sya'ri ghayru saybu fil himami, ya. Yang menua hanyalah rambutku yang berubah warnanya, karena uban yang ada pada rambut, ya, tidaklah sama seperti uban yang ada pada tekad. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.